Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fajar Mahardika dengan NIM H1 Channel 21024, dan di sini saya akan mewawancarai teman saya tentang kewirausahaan untuk memenuhi tugas proyek saya di mata kuliah Geologi Kewirausahaan. Mungkin bisa perkenalkan dulu, Kak. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Anggi Fitri Azara. Saya bekerja di PT Toyaniki sebagai supervisor operasional. Oke, baik. Jadi kakaknya sekarang lagi bekerja di PT Toyaniki yang ada di Purwokerto, betul? Betul. Oke, untuk waktu lama bekerja sudah berapa lama, Kak, di PT Toyaniki tersebut, Kak? Eh, aku bekerja kurang lebih udah 1 tahun di PT Toyanikinya. Oh, oke, baik. Kalau boleh tahu PT Toyaniki itu bergerak di bidang apa sih, Kak? Perusahaan kami itu bergerak di bidang distribusi dan produksi air minum dalam kemasan. Jadi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang aman serta berkualitas. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu nih, visi dan misi dari PT Toyaniki itu sendiri itu apa, Kak? Jadi visi dan misinya, yang pertama, untuk visinya terlebih dahulu, visinya itu menjaga produk ini itu berkualitas, serta untuk misinya ini untuk menjaga produk ini tetap higienis, serta menjaga kepuasan pelanggan dan juga berinovasi terhadap pelayanan yang baik. Oke, ngomongin soal produk, kira-kira boleh dijelasin nggak sih produk utama dari PT Toyaniki itu sendiri tuh Eh, apa aja? jadi produk yang di PT Toyaniki ini ada 3, yaitu galon, botol, dan cup. Oke, berarti produknya ada dari kemasan galon, botol, dan cup ya. Iya. Untuk target marketnya itu siapa aja? Target marketnya itu ada sekolah, rumah makan, rumah tangga, instansi pemerintah, udah, Oh, dan oke. kantor-kantor juga ya. Oke, baik. Jadi ada beberapa banyak lah ya pilihannya, ada rumah tangga, restoran juga, kantor gitu-gitu Iya. ya. Oke. Mungkin kita akan membahas tentang konsep dari kewirausahaannya itu ya. Walaupun kakaknya mungkin bukan owner nih dari PT Toyanik itu sendiri gitu. Tapi kakaknya tahu nggak sih kewirausahaan itu apa? Jadi kewirausahaan itu merupakan kemampuan untuk melihat peluang untuk berbisnis, di mana bisnis ini itu untuk mencari keuntungan serta dapat bermanfaat juga bagi masyarakat. Oke. Kalau boleh tahu PT Toyaniki itu udah berjalan selama berapa lama, Kak? Kurang lebih 8 tahun ya, dari 2018. Oh, oke. Berarti kurang lebih 8 tahun ya. Ya. Nah, kira-kira apa sih yang membuat PT Toyaniki itu udah 8 tahun berjaya gitu selama ini? Walaupun kakaknya baru bekerja setahun nih, kira-kira dan menurut kakaknya itu apa ya yang bikin PT Toyaniki itu bertahan? Karena kualitas produk yang konsisten, kemudian pelayanan yang baik, serta dapat mengikuti perkembangan zaman juga. Oh, oke. Berarti PT Toyaniki itu udah cukup mengikuti perkembangan zaman ya. Kira-kira dari PT Toyaniki itu sendiri menerapkan inovasi dan kreativitas kayak gimana sih untuk mengikuti perkembangan zaman itu sendiri? Jadi dari PT Toyaniki ini itu dapat memanfaatkan seperti media sosial seperti Instagram itu untuk mempromosikan produk-produk yang kami buat, kemudian desain yang diperbaharui juga, serta selain desain juga mungkin dari produk botolnya juga selalu ada perubahan juga untuk mencari kualitas dari botol yang baik juga. Oke, berarti secara packagingnya, Ya, secara pelayanannya, dan secara pemasarannya juga ya. ya, selain itu juga meningkatkan kualitas produk juga itu salah satu Oke. hal yang penting juga. Nah, kalau boleh tahu nih, selama setahun kakak bekerja nih, itu tantangan terbesar di bidang bisnis air minum dalam kemasan itu gimana sih, Kak? Kalau boleh tahu, kalau dari pengalaman kakaknya. Jadi persaingannya itu cukup ketat ya, dimana kami itu juga harus tetap menjaga supaya standar dari kualitas air minumnya itu memenuhi seperti itu. Oke, apalagi kan banyak perusahaan dari dalam negeri juga yang bergerak di bidang yang sama kan, beberapa yang merek-merek terkenal itu ya. Oke. Nah, tadi kan persaingan yang cukup ketat ya, sempat dibilang. Kira-kira
gimana sih peluang secara bisnisnya, Kak? Boleh tolong dijelasin nggak kalau kakaknya mengerti? Gimana peluang Jadi, bisnisnya di bidang air minum dalam kemasan ini? Kenapa banyak perusahaan yang memproduksi air minum dalam kemasan juga gitu? jadi Jadi peluangnya itu terletak pada karena Kabupaten Banyumas ini tiap tahunnya itu jumlah penduduknya bertambah, otomatis produksi juga meningkat serta penjualan pun juga meningkat karena dari produksinya juga mengalami peningkatan seperti itu. Oke. Nah, tadi kan dibilang kalau misal jumlah penduduknya itu semakin bertambah. Mm-mm. Kalau misal kayak gitu berarti karena jumlah penduduknya bertambah berarti konsumennya juga bertambah dong, Kak, peluang konsumennya gitu. Iya. Kira-kira gimana sih cara menarik konsumen-konsumen baru atau pelanggan-pelanggan baru di PT Toyaniki ini sendiri? Jadi dari PT Tayaniki ini selalu menjaga kualitas terbaiknya. Selain itu tetap mempromosikan di sosial media itu penting, dan harga yang kami buat itu kompetitif seperti di pasaran. Oke. Nah, kalau kayak gitu berarti tadi kan sempat dibahas kalau misal ada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sama gitu, yang mana menjadi pesaing gitu. Gimana cara menghadapi persaingan yang cukup ketat nih di bidang air minum dalam kemasan ini? Jadi kami tetap memfokuskan dari kualitas produk yang berkualitas juga ya, supaya hasilnya itu dapat bermanfaat juga bagi masyarakat seperti itu, serta pelayanan yang baik dan cepat juga itu penting. Oke, jadi mempertahankan kualitas sama eh, dari harga juga bersaing ya, karena Iya. lebih relatif lebih murah gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelayakan usaha. Kakaknya kalau boleh tahu, kakaknya tuh tahu nggak sih apa aja nih yang dipersiapkan sebelum menjalankan atau membuat bisnis terkait tentang air minum dalam kemasan? Karena kan kakaknya udah setahun bekerja dan sebagai supervisor juga ya di bidang operasional gitu. Ya, jadi yang harus dipersiapkan itu ada modal juga, itu yang paling penting. Kemudian ada tenaga kerja, ada sumber air yang berkualitas, itu harus. Kemudian dari mesinnya dan strategi pemasarannya. Oh, oke. Nah, tadi kan sempat dibahas kalau misal PT Toyaniki itu udah menjaga kualitas produknya, apalagi selama 8 tahun gitu. Kira-kira kalau di bagian operasional atau quality control itu sendiri, itu gimana sih, Kak, cara menjaga kualitas produknya? Karena kan kakaknya juga salah satu bagian dari proses produksinya ya. Mungkin tolong bisa dijelaskan. Jadi dari PT Toyanik itu tiap harinya itu selalu rutin melakukan pengecekan kualitas produk. Selain produk juga ada air bakunya, seperti itu juga dicek, serta kebersihan dari alat-alatnya juga harus rutin dibersihkan juga dan diganti. Kemudian dari dinas kesehatan juga dilakukan pengecekan secara rutin juga, seperti itu. Oke, jadi salah satu cara menjaganya adalah dipantau oleh dari dinas kesehatannya juga Iya. ya. Gitu. Oke, baik. Nah, PT Toyo ini kan lokasinya cukup strategis ya, kayak di wilayah Purwokerto Iya. gitu kan. Menurut kakaknya kalau misal perusahaan atau PT yang bergerak di bidang air minum dalam kemasan tuh, lokasi perusahaannya tuh berpengaruh atau enggak sih, Kak? Menurut aku pribadi itu sangat berpengaruh karena mempermudah proses dari distribusinya juga, serta dapat menekan biaya operasionalnya juga. Oh, oke. Apalagi kan di sini dekat sama gunung ya, kayak mana sumber mata airnya dari pegunungan kan. Iya. Oke. Lanjut kita masuk ke analisis SWOP-nya ya. Selama kakaknya bekerja nih, kakaknya kira-kira kalau menurut kakaknya sendiri apa sih kekuatan dari PT Toyaniki ini sendiri? Jadi kekuatannya itu dari produksinya yang berkualitas, pelayanan yang cepat, serta memiliki pelanggan yang tetap. Oke, kalau dari sisi kelemahannya? Karena biaya produksi yang cukup tinggi ya, mungkin dari keuntungannya juga tidak terlalu banyak juga, serta bergantung kepada bahan baku, listrik terutama, serta kemasannya juga gitu. Oke, jadi kelemahannya poinnya ada di biaya produksi yang cukup tinggi ya, mengingat Iya. juga
keuntungannya juga tipis lah ya Iya. dibandingin biaya produksinya ini gitu. Betul. Terus kalau misal peluang nih yang dimiliki PT Toyaniki itu ada apa aja Kak, kalau boleh tahu? Peluang dari perusahaannya itu kesadaran masyarakat terhadap pentingnya air minum, seperti itu. Oke, apalagi kan sekarang banyak air minum dari brand-brand baru gitu kan. Yang mana PT Toyonika kan udah selalu menjaga dan meningkatkan kualitasnya kan, apalagi diawasi langsung oleh Iya. dinas kesehatannya juga. Jadi kayak buat masyarakat yang pengen nyari air minum yang berkualitas bagus dan harganya juga relatif lebih murah gitu kan, mungkin bisa ke Toyoniki gitu ya. Iya, betul. Nah itu kan tadi peluangnya nih, kalau ancamannya yang dirasakan apakah? Jadi banyaknya pesaing juga ya, karena banyak produk-produk baru. Kemudian bahan bakunya juga semakin meningkat tiap tahunnya, dan juga biaya produksinya juga mengalami peningkatan. Oke. Nah lanjut kita langsung bahas ke manajemen resiko. Sebelumnya kalau misal dari proses produksinya itu sendiri nih, resiko apa sih Kak yang sering dihadapi? Jadi seringkali terjadi kerusakan yang tiba-tiba di mesinnya, itu salah satunya, serta gangguan distribusinya, mungkin dari kendaraannya ya tiba-tiba mati atau apa seperti itu. Kemudian penurunan penjualan, apalagi waktu itu pas di bulan puasa ya, itu mengalami penurunan juga, serta perubahan harga bahan baku yang terus meningkat, karena kan plastik kan kemarin sempat Naik melonjak ya, tinggi iya. gitu. Oke, nah bagaimana Kak cara mengatasi dari resiko-resiko tersebut? Jadi untuk mengatasinya itu melakukan perawatan mesin secara rutin, memiliki stok cadangan, serta membuat strategi pemasaran agar penjualannya itu tetap stabil. Oke, apalagi perawatan mesin itu penting banget ya pada Ya. saat proses produksi itu sendiri gitu. Nah, kalau boleh tahu tadi misal ada kendala di dalam distribusi gitu kan, pasti kan ada keluhan dari pelanggan ya. Kira-kira mungkin bisa tolong dijelasin keluhan pelanggannya itu biasanya apa dan cara mengatasinya tuh kayak gimana? Jadi di PT Tayaniki ini setiap ada keluhan dari pelanggan itu langsung cepat ditanggapi dengan langsung, mungkin didatangi oleh atasan seperti itu, atau mungkin dari marketing yang mendatangi, kemudian untuk bertanya apa itu keluhannya, kemudian nanti akan diselesaikan oleh mungkin quality control atau manajer yang mengambil keputusan seperti itu. Mungkin kalau misalnya ada keluhan itu, misal galon itu langsung hari itu juga langsung diganti dengan yang baru seperti itu. Oke, jadi keluhannya ditanggapi secara cepat ya oleh Iya. orang-orang yang bertanggung jawab di bidang tersebut Iya. gitu di perusahaan PT Toyandik itu sendiri. Nah kalau boleh tahu nih, karena aku kan dari bidang geologi ya Kak, untuk sumber mata airnya atau sumber bahan baku itu dari mana sih Kak di PT Toyandik itu sendiri? Jadi sumber mata airnya itu ada di Kawun Carang. Kaun Carang. Iya, Oh, itu sumber mata airnya di situ. oke. Nah, untuk memastikan kualitas dari sumber mata air itu gimana? Apakah ada perawatan khususnya atau gimana Kak? Ada, jadi perawatan khususnya itu dengan memantau sumber airnya juga, kemudian melakukan uji kualitas air, yang air bakunya juga itu tiap hari itu selalu dicek, kemudian menjaga lingkungan di sekitar lokasi itu agar Higienis gitu ya ya Kak? seperti itu, Oh, agar lingkungannya itu tetap terjaga. oke, baik. Mungkin kita langsung masuk ke penutup ya. Sebagai kakaknya kan uh, udah setahun bekerja di supervisor operasional produksi dan juga paham tentang quality control juga ya. Kira-kira apa sih harapannya terhadap perkembangan industri air minum di Indonesia ke depannya? Harapannya itu industri air minum ini semakin berkembang dengan tetap menjaga kualitas produk ini tetap bagus, serta melestarikan sumber daya airnya juga. Iya, karena kalau misal sumber daya airnya, sumber mata airnya ini tidak lestari juga mau dapat dari mana kan? Iya, betul itu. Oke, baik. Sekian wawancara dari saya dan teman saya.
Anggi dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.